Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Topik kita kali ini berkaitan dengan bahasa, dan saya berada di kantor Balai Bahasa Provinsi Bali. Kita akan sedikit mengupas tentang apa sih Balai Bahasa itu dan bagaimana upaya dari Balai Bahasa Provinsi Bali ini untuk melestarikan bahasa Bali. Apakah ada perannya di sana juga? Kita akan wawancarai Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, Ibu Valentina Lovina Tanati. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya? Baik, sehat ya, Bu ya? Sehat. Ibu, mungkin ya masyarakat, pemirsa sudah cukup sering ya mendengar Balai Bahasa. Tapi sebenarnya mungkin perlu digambarkan juga, diinformasikan apa sih sebenarnya tugas fungsi dari Balai Bahasa ini, Bu? Baik, terima kasih. Ya. Pak Nyoman ya. Balai Bahasa Provinsi Bali merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang menjadi tugas dan fungsi kami melakukan upaya pembinaan terkait dengan dan pemasyarakatan dan bahasa negara, pelindungan bahasa daerah, dan juga kami memiliki tugas bagaimana supaya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, seperti itu. Kalau pelayanan katalah begitu di kantor Balai Bahasa, apa saja yang artinya masyarakat yang mana saja dengan kebutuhan apa saja biasanya ke Balai Bahasa? Baik, untuk sasaran layanan kami selain satuan pendidikan, kami juga memberikan layanan kepada masyarakat, kemudian kepada pemerintah, pemerintah swasta, baik itu swasta. Terkait dengan layanan yang sering menjadi yang kami layani itu terkait dengan saksi ahli bahasa, Pak. Saksi ahli bahasa. Saksi ahli bahasa. Pengadilan, dengan pengadilan, kepolisian, itu menjadi yang layanan yang kami siapkan. Kalau terjadi kasus-kasus apa, konsultasi pihak kepolisian maupun pengadilan pasti ke Balai Bahasa. Saya tadi juga mendengar ada penerjemahan, kemudian ada juga uji kemahiran berbahasa Indonesia. Gitu ya? Ya. Ini saya baru dengar ini, apa sebenarnya uji kemahiran berbahasa Indonesia? Itu sebenarnya apa, Bu? UKBI itu untuk mengukur sejauh mana kemahiran kita dalam berbahasa Indonesia. Ada kemahiran juga ya, Bu? Ya? Ada. Kan walaupun kita orang Indonesia tidak mutlak bahwa kita sudah mahir dan berbahasa Indonesia kan. Ini sampai dengan tes TOEFL-nya, Pak. Oh, ada tes TOEFL. Ya, tes TOEFL bahasa Indonesia. Jadi uji kemahiran berbahasa Indonesia. Dan itu sasarannya baik itu wartawan, salah satu wartawan itu jadi untuk kan ada passing grade-nya juga kan. Ada passing grade-nya sama dengan ketika tes TOEFL ya. Kemahiran itu berarti ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya, ada levelnya. Ada berapa level biasanya, Bu, kemahiran bahasa itu? Sama dengan level dan bahasa Inggris yang tertinggi pasti istimewa. Nah, unggul, kemudian madya. Semenjana, ya, dan terbatas yang paling bawah. Di sini melakukan uji itu ya biasanya. Uji kemahiran berbahasa Indonesia sekarang bisa dilakukan di mana saja. Makanya uji kemahiran bahasa Indonesia adaptif merdeka. Artinya dimanapun berada kita bisa melakukan tes uji. Baik. Seperti itu. Oke, itu sekilas tentang Balai Bahasa ya. Saya tertarik tentang bahasa Bali karena beberapa waktu yang lalu Balai Bahasa juga ternyata menggelar kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelestarian bahasa Bali. Gimana Bu ceritanya? Baik, salah satu program prioritas Badan Bahasa, salah satunya upaya pelindungan bahasa daerah, yaitu revitalisasi bahasa daerah. Ya, revitalisasi bahasa daerah itu bagaimana pewarisan bahasa daerah kepada generasi muda. Ya. Makanya sasaran kami yaitu SD dan SMP. Untuk upaya pelestarian bahasa daerah melalui revitalisasi bahasa daerah di Indonesia dilakukan melalui 3 model. Kalau Bali model A yaitu sasarannya satuan pendidikan karena ada mata pelajaran mulok di sekolah, ada gurunya, ada satuan pendidikannya, ada perguruan tinggi yang menghasilkan PTK ya, tenaga kependidikan guru bahasa daerah. Jadi di Bali ini sudah kami lakukan upaya pelindungan bahasa daerah melalui revitalisasi sejak tahun 2022. 2022 dan ini tahun 2024 tahun ketiga.
Itu ada beberapa tahapan pelaksanaannya. Karena kita tentunya tidak akan dapat melakukan upaya pelindungan bahasa daerah tanpa kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sebagaimana amanat regulasi negara kita, peraturan pemerintah nomor 57, bahwa sebenarnya untuk upaya pelindungan itu tugas pemerintah daerah. Tetapi Balai Bahasa sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib juga memfasilitasi upaya pelindungan ini, khususnya melalui satuan pendidikan. Ya. Ada beberapa tahapannya Pak Nyoman. Pertama, rapat koordinasi. Rapat koordinasi kami itu dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Setelah kami melakukan rapat koordinasi, karena di dalam pembiayaan pelaksanaan revitalisasi itu ada bagian yang harus dianggarkan oleh APBN dan APBD. Jadi ini kami perlu kolaborasi menyinkronkan apa sih menjadi bagian pemerintah kabupaten kota dan kami Balai Bahasa sebagai wakil dari pemerintah pusat. Setelah itu adalah forum diskusi kelompok terkumpul atau FGD dengan para praktisi maupun akademisi bahasa daerah untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan selanjutnya, itu bimbingan teknis bagi guru utama yang akan mengerjakan ini program itu. Setelah pelatihan, setelah FGD melakukan Bintek RBD, kami laksanakan di semua kabupaten, 8 kabupaten, 1 kota di seprovinsi Bali. Ya, sasarannya tentunya guru bahasa daerah. Guru bahasa daerah. Ya. Tapi apakah semua satuan pendidikan dari SD sampai SMA sudah ada guru bahasa daerah? Setahu saya sampai saat ini yang ada guru mata pelajaran bahasa daerah hanya jenjang SMP dan SMA. SD-nya belum ada. Sedangkan SD guru kelas diampu oleh guru kelas atau guru agama Hindu. Dan ini yang menjadi satu kendala Pak, karena ketika pendidik yang mengajar itu tidak memiliki kompetensi, itu kan tentunya tidak mungkin tujuan dari kurikulum itu bisa dicapai gitu, seperti itu. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan ini, apakah ada pemetaan sebenarnya kondisi bahasa Bali di Bali seperti apa? Ya. Dalam pandangan Ibu sebagai kepala bahasa Balai Bahasa. Kalau sesuai dengan upaya pelindungan bahasa itu ada beberapa tahapan Pak. Pemetaan, ya kalau pemetaan oleh Badan Bahasa di Indonesia ada 718 bahasa daerah. Setelah pemetaan dilakukan kajian vitalitas. Dalam kajian vitalitas ini kondisi bahasanya ini aman saja atau terancam punah atau kritis ya. Kalau Bali untuk sampai saat ini masih aman Pak. Level aman gitu. Masih level aman. Setelah itu dilakukan konservasi. Setelah ini melakukan konservasi dan revitalisasi. Seperti yang saya katakan, upaya revitalisasi merupakan warisan bagaimana untuk diwariskan kepada generasi muda dalam upaya pelindungan bahasa daerah. Jadi untuk saat ini Bali masih aman. Aman Bu ya? Aman. Apakah karena memang sudah ada peraturan-peraturan Perda atau Pergub yang mengatur tentang bahasa Bali ini, atau kenapa kemudian dipetakan bahwa bahasa Bali ini aman posisinya di Bali? Ini menjadi satu kelebihan di Bali dibandingkan dengan pemerintah daerah yang lain Bapak. Karena di Bali ada dukungan Perda nomor 1 tahun 2018 dan Pergub nomor 80 tahun 2018 terkait dengan pelindungan aksara, bahasa, dan sastra Bali. Itu yang memang membedakan antara pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah provinsi di tempat lain pada umumnya. Karena apa? Program prioritas pemerintah daerah Provinsi Bali kan juga terkait dengan budaya, di dalamnya juga bahasa. Ini yang sehingga sampai saat ini juga membantu sehingga keadaan bahasa di Provinsi Bali sampai saat ini aman. Saya pikir itu satu hal yang luar biasa yang kami apresiasi untuk Pemprov. Tapi apakah kemudian Ibu melihat ada semacam apa ya, ancaman-ancaman, kendala-kendala yang mungkin ya tentu kan perkembangan zaman akan membuat bahasa ini mengalami ancaman-ancaman. Nah kalau Ibu melihatnya di Bali, apakah ada ancaman-ancaman itu, kendala-kendala agar bahasa Bali dalam tetap posisi aman ini? Memang untuk saat ini dalam kondisi aman, tapi kita tidak mungkin, kita juga pasti harus memperhitungkan apakah ke depannya dalam jangka waktu 20 tahun yang akan datang, bahasa Bali tetap aman. Itu tergantung di tengah-tengah keluarga bagaimana kita
dalam keluarga sendiri, apakah komunikasi sehari-hari orang tua dan anak tetap menggunakan bahasa Bali atau sudah menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing kan, itu yang trennya saat ini. Dan itu juga menjadi tanggung jawab bersama Pak. Saya pikir itu bukan saja tugas pemerintah provinsi maupun Balai Bahasa sebagai perwakilan pusat di daerah dalam upaya pelindungan keluarga sangat menentukan. Karena bagaimanapun juga orang tua mempunyai peran yang sangat penting di dalam mewariskan bahasa ini untuk anak-anak. Jadi Ibu anak-anak. ingin mengatakan bahwa marilah keluarga-keluarga di Bali ini tetap mengajak berkomunikasi anak-anaknya dengan Betul, bahasa Bali, betul ya. sekali. Karena kalau tidak begitu akan dilupakan juga. Akan dilupakan oleh anak-anak, khususnya sama seperti bahasa Jawa atau bahwa di Bali ini kan ada tatanannya kan, bahasa halusnya, ada bahasa kasarnya, dan ini mungkin bahasa komunikasi sehari-hari anak-anak bisa ya Pak ya, tetapi ketika diperhadapkan ke komunikasi dengan orang yang lebih tua belum tentu anak-anak bisa, dan ini mungkin peran orang tua yang sangat strategis sekali. Karena kalau di sekolah 1 minggu hanya berapa jam pelajaran bahasa daerah kan, tetapi di rumah itu yang sangat penting ya. Mungkin pada kesempatan ini ya saya ingin berpesan pada orang tua, setidak-tidaknya wariskanlah bahasa itu, bahasa daerah di tengah-tengah keluarga. Mungkin itu Pak Nyaman. Ya, sebagai closing statement atau mungkin ini semacam ini juga apa yang terjadi Bu gitu misalnya, kalau bahasa Bali, bahasa daerah, bahasa ibu ini hilang, atau masyarakat bertanya ngapain sih harus bahasa Bali, sekarang kan sudah zaman modern gitu. Apa sebenarnya manfaatnya Bu? Ini perlu juga disampaikan kepada baik, saya berpikir bahwa kita tahu bahwa bahasa daerah itu merupakan jati diri kita kan. Jati diri ya. Itu jati diri, itu yang terpenting, dan itu sangat mempengaruhi perilaku kita ya. Kita melihat generasi sekarang Pak ya, bisa kita membedakan generasi yang tetap mempertahankan bahasa daerahnya pasti perilakunya berbeda dengan orang yang tidak mau lagi melestarikan bahasa daerahnya. Itu pertama, itu yang sangat penting ya, apalagi saat ini, generasi saat ini kan begitu terjadi krisis moral yang begitu luar biasa. Ya bagi kami Balai Bahasa Provinsi Bali, bahasa daerah itu sangat-sangat penting sekali dalam membentuk jati diri anak-anak kita, generasi kita saat ini. Untuk itu kami berpesan pada orang tua, tolonglah bahasa Bali itu tetap dilestarikan ya, karena itu membentuk pribadi anak-anak kita ke depannya. Itu Pak yang paling penting dari saya. Terima kasih, Terima kasih Bu Valinta yang sudah memberikan kita pencerahan juga kembali tentang persoalan bagaimana bahasa daerah itu adalah jati diri, itu yang terpenting, dan segala upaya sudah dilakukan, Balai Bahasa sudah melakukan, pemerintah Provinsi Bali. Nah, kemudian balik lagi kepada keluarga masing-masing juga harus ikut melestarikan. Mari kita ajarkan anak-anak kita untuk tetap berbahasa Bali. Ya, minimal berbahasa Bali, nanti kalau bisa lebih bagus lagi berbahasa Bali yang halus gitu ya, yang kalau orang bilang orang Jawa bilang apa Bu? Kromo inggilnya gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi mempertahankan jati diri, karena itu berpengaruh terhadap perilaku anak-anak kita ke depan. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parma Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.